Hai, Bakul Keperawatan hadir lagi nih. Kali ini masih kasih info seputaran infus. Ayo disimak. Yang pertama, panduan memilih vena. Pertama kali, gunakan vena distal terjauh dari lengan kita yang berarti di lengan ujung. Vena-vena itu ada vena metakarpal, vena basilica, dan vena cephalica. Vena ini umumnya digunakan untuk fungsi vena sebagai keperluan pemasangan infus. Vena metakarpal dorsal merupakan cabang dari vena basilica dan vena cephalica yang letaknya di punggung tangan. Vena basilica terbentuk mulai dari bagian atas siku kita yang sejajar dengan jari kelingking, sehingga cabangnya membentuk vena ulnaris. Sedangkan vena cephalica juga terbentuk mulai dari bagian atas siku, tetapi ia sejajar dengan jari jempol sehingga cabangnya membentuk vena radialis. Dalam memilih vena, usahakan gunakan lengan non-dominan dari klien jika memang memungkinkan, supaya tidak mengganggu klien saat mereka mau menulis atau makan. Lalu pilih vena yang mudah dipalpasi, terasa lembut dan penuh, serta alami terfiksasi oleh tulang sehingga tidak miring kanan kiri. Vena tersebut cukup besar untuk memungkinkan sirkulasi adekuat ke sekeliling kateter agar pembuluh darah tersebut tidak pecah. Lalu hindari menggunakan vena yang berada di area fleksi, yang berarti vena tersebut bisa ditekuk seperti vena yang ada di fossa antecubiti atau area siku. Jangan juga gunakan vena yang sangat menonjol atau terlihat, karena vena tersebut cenderung tergeser dari jarum dan mudah pecah. Telah rusak akibat penggunaan sebelumnya, seperti masalah flebitis, infiltrasi atau sklerosis, yang bisa mengakibatkan pembuluh darah atau vena tersebut menjadi lebar. Vena tersebut menjadi keras berliku-liku serta menurun fungsinya akibat pembedahan. Dan satu lagi, jangan juga gunakan di area vena yang berada di ekstremitas yang terluka. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu ukuran dan warna-warna dari IV kateter. Jadi ada IV kateter ukuran 16G, warnanya abu-abu. Fungsinya untuk orang dewasa dan biasanya dipasang pada kondisi bedah mayor, trauma, dan pasien ini perlu resusitasi cepat, yaitu resusitasi cairan. Lalu ukuran 18G yang berwarna hijau, fungsinya untuk orang dewasa dan anak. Dipasang pada kondisi bedah mayor juga, trauma, dan resusitasi cepat. Bisa juga digunakan untuk proses transfusi darah. Lalu ukuran 20G warnanya merah muda atau pink. Fungsinya untuk orang dewasa juga bisa buat anak. Dipasang untuk memasukkan cairan infus sebagai maintenance atau pemeliharaan hidrasi cairan di dalam tubuh pasien. Lalu ukuran 22G berwarna biru, bisa untuk bayi, anak, dan orang dewasa dengan pembuluh darah kecil yang rapuh, dan dipasang untuk memasukkan cairan infus. Fungsinya sama tadi, untuk maintenance. Yang paling terakhir yaitu ukuran 24G berwarna kuning, biasanya digunakan pada neonatus atau bayi baru lahir, bayi, anak, dan orang dewasa dengan pembuluh darah yang sangat kecil dan rapuh. Dipasang untuk memasukkan cairan infus untuk maintenance, terutama dengan tetesan yang sangat lambat. Jadi semakin kecil ukurannya, maka semakin besar size dari IV kateter tersebut, dan cairan pun yang diberikan bisa semakin cepat. Lalu alat-alat apa saja sih yang kita perlukan untuk pemasangan infus?
Alat dan bahan ini penting sekali disiapkan dalam fase prainteraksi sebelum kita bertemu dengan pasien. Alat tersebut adalah yang pertama otomatis set infus, lalu cairan infus, tiang infus, plester perekat, sarung tangan atau gloves bersih, tourniquet, swab antiseptik atau alkohol, kateter intravena atau aboket atau surflow atau venflon, spalak atau beban tangan, khususnya untuk pasien anak jika diperlukan, perlak, lalu piala ginjal atau Nirbecken. Sekian video dari kita, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dah dari Bakul Keperawatan.